Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Matsa Surba Online Civic Lesson with me Miftah Kusaadah. Well, before starting the lesson, let's say the doa together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Pada pertemuan kali ini, Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan macam-macam keadilan. Kemarin Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan sanksi, kaitannya dengan norma, arti penting norma. Sekarang Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan apa itu keadilan dan macam-macamnya. Sebelum mempelajari kaitannya dengan materi tersebut, Bu Miftah akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai. Pada 3.2, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan keterampilan yang ingin diperoleh adalah mengamanyakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah siswa diharapkan dapat menyebutkan macam-macam keadilan dan menyebutkan pengertiannya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh keadilan. Yang ketiga, siswa dapat menghubungkan antara norma dengan keadilan. Nah, ini yang akan kita pelajari, Nak. Nah, slide pertama itu kaitannya dengan pengertian keadilan. Di sini Bu Miftah memberikan 3 macam pengertian keadilan. Yang pertama, ini Bu Miftah ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi keadilan ini berasal dari kata adil, yang artinya kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Jadi ketika kalian memperlakukan sesuatu hal yang kalau ditimbang itu sama, berarti kalian sudah mewujudkan sikap keadilan. Artinya kalian sudah berlaku jujur, kalian sudah lurus, dan kalian sudah ikhlas, itu namanya sudah termasuk dalam pengertian keadilan. Yang kedua, menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Nah, di sini dijelaskan kaitannya dengan pemberian sesuatu, entah itu banyak ataupun sedikit, yang sudah sesuai dengan hak yang harusnya didapat oleh seseorang, itu namanya keadilan. Jadi kalau misalnya kalian ini sudah mendapatkan kasih sayang sesuai dengan porsinya, berarti kalian sudah termasuk mendapatkan keadilan menurut Aristoteles. Yang ketiga, menurut Noto Negoro, suatu keadaan dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, jadi patokan menurut Noto Negoro ini adalah kaitannya dengan hukum yang diberlakukan dalam suatu negara. Apabila melanggar ya dapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, itu namanya keadilan menurut Noto Negoro. Selanjutnya, kaitannya dengan jenis-jenis keadilan. Yang pertama Bu Miftah jelaskan adalah keadilan komunikatif. Namanya komunikatif berarti hampir sama dengan komunikasi, bagaimana kalian menyampaikan sesuatu hal. Nah, kalau keadilan komunikatif apakah sama dengan kita berkomunikasi, Nak? Di sini ada pengertiannya, perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Jadi memperlakukan orang, kalau misalnya orangnya tidak berjasa, ya tetap kita perlakukan sama dengan orang yang berjasa kepada kita. Tidak boleh pilih kasih, itu namanya keadilan komunikatif. Nah, di sini Bu Miftah ngasih contohnya
seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tidak melihat jasa ataupun kedudukannya. Jadi meskipun beliau jaksa, beliau pengacara, beliau hakim, kalau terlibat misal kasus penyuapan seperti itu, dia akan mendapatkan keadilan yang sama. Dia akan mendapatkan denda atau hukuman penjara sama dengan warga negara yang tidak memiliki jasa kaitannya dengan keadilan. Jadi meskipun lingkupnya pekerjaannya adalah keadilan, kalau dia melakukan kesalahan tetap akan ditindak oleh negara, oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, keadilan distributif. Nah, kalau dalam ekonomi mungkin kaitannya dengan penyaluran barang dari produsen ke konsumen seperti itu. Tetapi kalau keadilan distributif di sini diartikan sebagai perlakuan kepada seseorang sesuai dengan melihat atau mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukan. Nah, berarti apa yang dilakukan sesuai dengan jasa yang dia lakukan kepada seseorang. Di sini Bu Mita ibaratkan contohnya nih, ada gambar ya. Ada seseorang yang meneropong, gaji sudah kelihatan ke belum? Subhanallah, sudah dekat, berarti sudah tanggal muda. Nah, ini kaitannya dengan keadilan distributif. Kaitannya dengan contohnya misal seseorang telah bekerja, maka dia akan mendapatkan gaji. Itu namanya keadilan distributif. Apa yang dia lakukan itu yang akan dia dapat. Kaitannya dengan gaji, misalnya seperti itu. Selanjutnya, keadilan kodrat alam. Namanya kodrat alam berarti sudah ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita artikan perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Jadi apa yang dia lakukan itu yang akan dia dapat. Contoh, seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya. Ini namanya keadilan kodrat alam. Apa yang dia dapat itu yang akan dia tanam. Makanya ketika kalian berbuat baik, kalian akan mendapatkan kebaikan. Nah, kalau misalnya kalian berbuat kejahatan lalu kalian mendapatkan kebaikan, yaitu tergantung orang yang dalam artian lawan kalian. Kalau lawan kalian tidak mempermasalahkan kaitannya dengan kejahatan kalian, maka itu tidak akan ada kaitannya dengan keadilan kodrat alam. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah ketika melakukan sesuatu itu yang akan kalian dapatkan, itu kalau diartikan dalam keadilan kodrat alam. Selanjutnya, keadilan konvensional ini Bung Ta samakan dengan legal, karena kalau konvensional itu artinya adalah kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45 atau hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan legal itu yang disahkan. Makanya di sini diartikan keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Jadi ketika sudah mematuhi peraturan perundang-undangan berarti dia sudah mendapatkan keadilan konvensional ataupun legal. Contohnya di sini, seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, ini kaitannya dengan peraturan yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada peraturan kaitannya dengan rambu lalu lintas, itu kalian patuhi, berarti kalian sudah melakukan keadilan konvensional ataupun legal. Selanjutnya, keadilan perbaikan. Nah, perbaikan itu berarti diperbaiki, berarti ada sesuatu hal yang salah. Di sini Bung Ta artikan keadilan yang terjadi dengan adanya pemulihan nama baik atas seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Nah, Bung Ta kasih contoh, seseorang meminta maaf kepada media karena telah mencemarkan nama baik orang lain. Di sini juga Bung Ta lengkapi dengan gambar. Jadi ada beberapa kasus yang masuk di media massa kaitannya dengan pencemaran nama baik, entah itu kita berbohong atau biasa kita sebut dengan hoak, ataupun ketika kita salah tangkap, misal kita sebagai polisi lalu kita salah menangkap orang, kita harus mengklarifikasi itu. Nah, itu namanya keadilan perbaikan, memperbaiki nama yang sudah tercoreng seperti itu.
Selanjutnya, pembenaran bagi kepentingan dijatuhkannya hukuman bagi pelanggar. Nah, yang pertama adalah pembalasan atas kesalahan. Jadi, dibenarkan di Indonesia itu kaitannya dengan hukuman supaya dibalas atas kesalahan tadi. Kaitannya dengan apa yang sudah dia lakukan harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Yang kedua, penjeraan. Jadi supaya jerah, supaya tidak melakukan kembali pelanggaran tersebut. Yang ketiga, rehabilitasi. Rehabilitasi ini kaitannya dengan dikasih tempat untuk merenungkan kesalahan yang terjadi, itu namanya direhab. Nah, yang keempat, tidak mengulangi kesalahan, hampir sama dengan penjara tadi. Yang kelima, mengisolasi pelaku, misalnya di penjara, diisolasi mandiri, itu kalau kena corona gitu ya. Nah, sama, isolasi itu berarti disendirikan, ditepikan dari orang-orang lain. Bu Mita sudah memberikan materi. Sekarang tinggal kalian melihat analisis pernyataan yang Bu Mita tuliskan di sini. Bu Mita mengambil dari detik, kaitannya dengan pemberitaan bahwasanya pemerintah akan memberikan keringanan untuk dunia usaha dengan memberikan diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan selama pandemi virus corona. Aturan itu tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2020 yang berlaku mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021. Keringanan berlaku untuk iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dari artikel tersebut, silakan kalian klarifikasi termasuk dalam macam-macam keadilan yang manakah ketika soal artikel seperti ini kita klarifikasi. Maksudnya klarifikasi gimana, Bu? Ini anggap saja contoh, contoh dalam kehidupan nyata. Ini termasuk jenis atau macam-macam keadilan yang mana, silakan kalian klarifikasi, kalian sebutkan keadilan satu saja dengan memberikan alasan kenapa kalian sebutkan itu termasuk keadilan A ataupun keadilan yang B. Nah, kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ke GC. Kalau belum paham, insya Allah sudah paham ya ya, karena ini mudah sekali, tinggal mengklarifikasikan ini termasuk macam-macam keadilan yang mana. Well, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.